Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, sekarang kita berada di bulan puasa. Di bulan Rajab dan Sya'ban, kita memohon kepada Allah agar disampaikan kepada bulan yang mulia ini. Alhamdulillah. Pada tahun kedua Hijriyah, tepatnya di bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan umat Islam untuk berpuasa di bulan Ramadan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shayamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Syariat Islam termasuk di dalamnya puasa mengandung banyak keutamaan, mengandung banyak hikmah yang sebagaimana disampaikan oleh Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi di dalam kitab Hikmatut Tasyri'. Kita, maksudnya ulama, walaupun menyampaikan keutamaan-keutamaan atau hikmah di balik syariatnya Allah, bukan berarti menyampaikan keseluruhan, tidak. Tapi menyampaikan sedikit saja. Termasuk puasa. Sultanil Ulama Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam di dalam kitab Maqasidus Shaum menyampaikan beberapa keutamaan puasa. Di antaranya yang pertama, raf'ud darajat, meninggikan derajat orang yang berpuasa. Paling tidak ada dua hal yang mendasari kenapa orang yang berpuasa derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ibadah puasa ini adalah ibadah yang spesial, yang tinggi derajatnya di sisi Allah, sampai Allah menyandarkan puasa ini kepada dirinya. Yang kedua, pahala atau balasan dari puasa ini sangat besar. Nah, Rasulullah SAW bersabda, kullu amali ibni Adam yudha'af al-hasanatu asyru amthaliha ila 700 dhifin qala azza wa jalla illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amal kebajikan anak Adam manusia dilipat gandakan pahalanya. Satu amal kebajikan dilipat gandakan menjadi 10 pahalanya, sampai 700, tergantung kualitas amal kebajikan itu. Allah berfirman, kecuali puasa, fa innahu li, sesungguhnya puasa adalah milikku. Nah, inilah letak penghargaan khusus Allah terhadap ibadah puasa. Puasa milik Allah. Padahal kita tahu, sebagaimana pengakuan kita di dalam sholat, ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah milik Allah. Jadi bukan cuma puasa sebenarnya yang milik Allah. Semua ibadah yang kita lakukan, bahkan hidup mati kita juga milik Allah. Tapi Allah di sini menyampaikan, puasa milikku. Imam Izzuddin bin Abdissalam mengomentarinya. Beliau menyampaikan, adhafahu ilaihi idhafata tashrif. Allah menyandarkan puasa kepada dirinya, kepada Allah. Idhafata tashrif, menyandarkan untuk memuliakan puasa. Untuk memuliakan puasa. Kemudian selanjutnya, wa ana ajzibih, dan saya akan membalasnya. Padahal juga kita tahu semua amal kebajikan bukan cuma puasa, semuanya ibadah kita itu Allah yang membalas. Beliau juga mengomentari ma'nahu ta'dhimu jazaihi bi annahul mutawalli lista'i. Maknanya adalah memperbesar pahalanya dengan Allah melakukan pembalasan langsung terhadap orang
orang yang berpuasa. Yada'u syahwatahu wa ta'amuhu min ajli. Orang yang berpuasa telah meninggalkan syahwatnya dan makanannya min ajli, karena aku. Itu fadilah yang pertama. Kemudian fadilah yang kedua, takfirul khati'at. Menutupi kesalahan-kesalahan atau menggugurkan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan biwujubi. Iman percaya terhadap wajibnya puasa, wa ihtisaban, dan mengharapkan ridha Allah atau pahala Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah berlalu. Walaupun orang tersebut tidak memintakan ampun, oleh Allah akan digugurkan dosanya. Tapi yang dimaksud dosa di sini adalah dosa kecil, ya. Sebagaimana di dalam hadis yang lain dijelaskan, selama orang tersebut meninggalkan dosa besar. Jadi kalau dosa besar harus ada tobat khusus yang disebut dengan taubatan nasuha. Sedangkan dosa kecil secara otomatis akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fadilah yang kedua. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah syukru alimil khafiyat. Bersyukur kepada Allah, zat yang mengetahui hal-hal yang samar. Bagaimana ini terjadi? Beliau menyampaikan, Imam Izzuddin bin Abdussalam menyampaikan, orang ketika berpuasa dia akan merasakan lapar. Ketika dia merasakan lapar, kenyang itu hilang darinya. Nah, ketika kenyang itu hilang darinya, dia akan merasakan betapa besarnya nikmat kenyang ini. Sebagaimana ungkapan ulama, ya, innan ni'am la yu'arfu miqdaruha illa bifaqdiha. Nikmat-nikmat itu tidak akan diketahui kadar besarnya kecuali hilang. Nah, juga nikmat kenyang, nikmat lepas dari dahaga akan kurang dirasakan itu besar kecuali orang tersebut merasakan lapar. Sehingga merasakan betapa besar nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Itu berupa nikmat kenyang, berupa sehat, yang dengan sehat kita bisa makan. Itu diantara keutamaan puasa, ya, yang disampaikan oleh Imam Izzuddin bin Abdussalam di dalam kitabnya Maqasidus Shaum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita taufik dan hidayah di bulan yang mulia ini, sehingga kita bisa maksimal untuk berusaha meraih keutamaan Ramadan dan keutamaan puasa. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.